Hidangan ini ada di menu spesial Anda? Iya, Pak. Jadi bagaimana cara membuatnya? Apa saja bahannya? Pak, aku... Akas, kau pelanggan di sini, ingat? Bukan koki. Tenang. Tolong diambil saja pesanannya. Baik. Jadi Ria, aku sangat mengerti betul seperti apa selera makan. Sekarang aku akan memberitahu apa yang terjadi. Pertama, dia akan bawa makanannya, kau akan mencicipinya, dan kalau kau tidak menyukainya nanti, kau bisa tinggalkan makanannya begitu saja. Kemudian kau akan memesan hidangan baru, benar? Tentu saja. Kenapa harus kumakan kalau aku tidak suka? Tentu saja aku tinggal. Tapi Ria, kalau makanan sudah di meja, kau harus memakannya meskipun tidak suka. Kenapa harus membuang makanan? Aku tidak bisa menyesuaikan diri. Dengar, bagiku semuanya hanya 0 atau tidak sama sekali. Tidak ada jalan tengah buatku. Aku akan sangat menyukainya atau tidak suka. Entah itu makanan ataupun orang. Tidak ada perdebatan soal penyesuaian atau kompromi. Tempatnya terlihat luar biasa. Iya. Aku tidak mau makan di sini. Ayo kita pergi. Kenapa? Kita datang ke sini karena kau bilang tadi mau makan, kan? Aku hanya tidak suka saja dengan suasananya. Tapi kita bahkan belum makan sama sekali. Akas? Kakak? Kakak, apa kabar Kak? Aku sudah lama tidak bertemu dengan Kak Sayali. Apa kabar Kak? Aku tidak menyangka aku bisa bertemu denganmu di hari Dussehra. Ayo kita makan bersama-sama Kak. Ayo. Lepaskan. Kakak. Aku bilang lepas. Kak, kau masih marah padaku? Marah? Kita bisa marah pada orang yang kita sayang. Kau siapa? Aku tidak marah pada orang lain, mengerti? Tolong tenanglah. Aku benar-benar sangat tenang, sayang. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi, tapi dia malah tepat berada di depanku. Kak, Aku harus bagaimana? Sampai kapan kau akan marah padaku? Lupakan masa lalu Kak, aku mohon. Apa kau tahu betapa aku sangat merindukanmu? Aku sangat merindukan keluargaku. Kita selalu merayakan hari raya bersama. Apa kau tahu betapa aku sangat ingin pulang? Aku mohon padamu. Kau seharusnya malu berpikir seperti itu. Manusia macam apa kau ini? Setelah melakukan apa yang kau lakukan, kau mau pulang? Kakak, ayo kita duduk dengan tenang. Ayo kita makan bersama dulu baru bicara. Kau yang sudah mempermalukan ayah. Kau berharap aku mau duduk di sini dan makan bersama? Jangankan makan, bahkan aku pun tidak akan berdiri bersamamu, mengerti? Kak, aku akui apa yang kulakukan itu salah. Tapi aku ini adikmu, kenapa kau melakukan ini? Adik? Adik yang mana? Adik yang mana? Waktu kau menyebutku kakak beberapa saat lalu, aku sudah senang mendengar adikku memanggilku lagi setelah sekian lama. Tapi begitu aku melihat wajahmu lagi, aku hanya bisa melihat wajah ayah. Berdiri di balik jeruji besi tidak berdaya menangis. Saat dia terbaring di ranjang rumah sakit berjuang untuk hidupnya. Aku hanya bisa melihat wajah itu. Kau bukan adikku. Seorang adik akan menghormati pandangan kakaknya. Dia akan menghormati ayahnya. Tapi kau, Akas, kau tidak menghormati ayah sama sekali. Kau juga tidak menghormati pandanganku. Kau bukan adikku, mengerti? Aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan aku. Aku mohon. Aku sangat menyesal.
Aku mohon Kak, aku minta padamu Kak, tolong maafkan aku. Akas, kenapa kau minta maaf? Hei, aku... Kita menikah dengan baik. Kita tidak melakukan kesalahan. Oh, bagus. Bukankah yang dia lakukan sama? Wow, bagus sekali. Kau lihat sayang, tidak ada sedikit pun rasa bersalah di dalam dirinya. Aku heran bagaimana dia bisa tidak menghormati orang tuanya dan kawin lari. Seperti inikah cara bicara dengan orang lain? Hah? Bersikaplah sopan kalau bicara dengan orang lain. Kau juga melakukan hal yang sama di kantor polisi. Kau melakukan hal yang sama di restoran, bahkan sampai memukulinya. Aku tidak apa-apa karena kau memang marah. Tapi tidak, sikapmu ternyata sama sampai sekarang. Pria macam apa kau? Memangnya kau itu siapa? Sampai berani bicara kasar pada semua orang. Kau itu jagoan. Ria, aku mohon. Apa kau mendukung apa yang dia katakan? Lihat bagaimana caranya dia membantah. Cukup bagus. Pilihan yang bagus sekali. Bagus. Kak, tolong singkirkan amarahmu dan dengarkan aku baik-baik. Aku mohon, tenanglah, lupakan restoran ini. Ayo kita pulang saja, kita bicara di rumah Kak. Hei, berani-beraninya kau berpikir untuk pulang. Akan kuberi pelajaran kau. Tolong tenanglah. Kau pikir aku akan mengizinkanmu pulang bersama dia? Dia sudah lupa ayah gadis ini telah menghina ayah kita. Dia menikahi putrinya dan bahkan berpikir mau membawanya pulang. Jika kau berpikir seperti itu lagi, Akas, aku akan mematahkan kakimu. Lebih baik kau percaya itu. Ayo sayang, aku tidak mau makan di sini. Ayo. Kak, aku mohon. Ayo sayang. Kak. Kenapa kau terlambat sekali? Jangan ditanya. Aku meminjamkan uang, tapi orang yang kau pinjami membuat alasan begitu banyak. Aku sedikit mengancamnya, baru dia mau mengembalikannya. Aku jadi terlambat karena itu. Aku juga harus segera mengembalikan uang. Ijo asli, lebih pedas, tas, lebih gurih, rih. Indomie goreng cabai hijau, hijaunya dicari-cari, pedas gurihnya makin bernyali. Buat raih yang berharga, pasti ada rintangannya. Hadapi aja. Soal noda, serahkan ke Rinso baru. Dengan teknologi laser clean, angkat 5 noda sulit hilang dengan aroma mewah. Rinso baru. Benar-benar sebuah kejutan. Kapan datang dari Bang Lor? Pagi ini. Vidya sudah menceritakan semuanya padaku. Sekarang katakan, apa asisten pribadi itu masih mengganggumu? Tentu saja. Kau tahu sendiri kan dia seperti apa. Dia memerasku. Memerasmu? Itu jadi mengingatkanku. Vidya memberikan uang ini. Ayo kita ke sana. Baiklah. Itu dia. Dia sudah di sini. Akan kutelepon lagi nanti. Selamat datang Kalyadi. Sudah membawa uang yang aku minta? Ayo Sika, kita pergi. Hei, tunggu sebentar. Kenapa buru-buru? Biar aku hitung dulu. Takutnya salah. Cole ini enak sekali. Istrimu yang masak? Bukan. Dia tidak bisa masak. Sebenarnya istri adikku yang memasaknya. Kau pernah sewa taksinya waktu itu, kau ingat? Iya. Sebenarnya istriku itu punya salon. Dia selalu sibuk di sana, jadi tidak punya waktu untuk masak. Apa ini pemberian amal? Jumlah uangnya tidak sesuai sama sekali. Dengar,
Aku tidak sekaya itu untuk bisa selalu membayarmu sesuka hati ya. Tolong biarkan aku hidup dengan tenang. Kau mungkin tidak kaya, tapi kau angsa emas yang menelurkan emas untukku kali ini. Aku minta pembayaran darimu setiap bulannya, atau aku akan sampai di rumahmu. Dan kau sudah tahu kan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sampai jumpa bulan depan. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Kita harus mengakhiri ini sekarang juga, Rosni. Iya, Sika. Sudahlah, ayo kita pergi. Kalyani, Rosni, apa itu suamimu, Tejas? Tidak mungkin Tejas, dia pasti di showroom. Coba kau lihat dulu. Kau pernah kirim fotonya padaku kan? Dia mirip sekali. Coba kau lihat. Apa yang Tejas lakukan di sini? Hari ini adalah keberuntungan. Kenapa? Kita selalu mengeluh hanya pria tua dan anak-anak saja yang datang ke taman ini, bukan? Kadang-kadang ada gadis cantik yang juga datang ke sini. Dan mereka saat ini sedang melihat ke arah kita, Tejas. Ayo, kita ajak mereka ngobrol. Kita akan bersenang-senang. Benarkah? Di mana mereka? Aku membiarkannya pergi begitu saja. Seharusnya aku menamparnya tadi. Aku tidak mengerti kenapa kau tidak pernah bisa mengendalikan amarahmu sendiri. Bukan hanya aku saja, aku rasa siapapun yang melihat wanita serakah bersikap seperti itu pasti akan bereaksi sepertiku, mengerti? Jangan jelaskan yang lain. Orang-orang sepertimu ini senang sekali melampiaskan amarah tanpa ada alasan lain. Harus aku akui bahwa kau memang tidak bisa mengendalikan amarahmu. Seperti orang lain, Sayali, aku tidak bisa memendam amarahku di dalam diriku. Aku harus lampiaskan saat itu juga. Kalau tidak aku lampiaskan, akan bahaya untuk diriku sendiri. Dan aku juga tidak bisa kalau aku harus berpura-pura manis di depan mereka. Sekarang siapa yang pura-pura? Apa kau tidak sadar perbedaan antara amarah dan keberanian? Berteriak pada seseorang itu bukan keberanian. Baiklah, Sayali. Kau selalu saja menganggapku sebagai orang yang pemarah. Karena kau selalu mencari kesalahan padaku, bukan pada orang lain. Kenapa itu bisa jadi kesalahan orang lain? Akas hanya mengatakan bahwa dia ingin pulang. Itu berarti sampai saat ini dia masih tetap mencintai keluarganya. Dia ingin pulang. Iya benar, dia memang sangat mencintai kita. Karena begitu cintanya, terakhir kali ayah masuk penjara. Kau mungkin sudah melupakan, tapi aku belum. Kita tidak akan bisa mengubah masa lalu, Sachin. Dan cinta tidak terjadi karena latar belakang keluarga seseorang. Itu terjadi begitu saja. Mereka saling mencintai dan mereka tidak bisa hidup tanpa satu sama lain. Jadi, mereka memutuskan untuk menikah. Aku setuju bahwa menikah tanpa memberitahu keluarga itu salah. Tapi jatuh cinta itu tidak salah. Apa kau tidak perhatikan? Bahkan hari ini pun Akas masih memperlakukanmu sebagai kakaknya. Rasa hormatnya tetap sama. Apa kau tidak bisa memaafkannya? Aku rasa kau melihat semuanya berbeda. Istrinya anak itu, Ria atau siapapun namanya. Saat dia banyak bicara tadi, Akas hanya mengangguk saja. Itu hanya membuktikan bahwa Akas tahu bagaimana cara menjaga kehormatan istrinya. Tapi kau tidak akan bisa mengerti hal ini karena aku selalu bisa menerima kemarahanmu. Tapi kenapa orang lain juga harus seperti itu? Dan kita juga harus bisa menerima orang apa adanya. Sudahlah, hentikan saja ceramahnya sekarang, Sayali. Aku sudah cukup kesal. Dan aku juga lapar. Kita sudah ke restoran untuk makan. Tapi kau bahkan membuat keributan juga di sana. Tidak bisakah, Sayali, kita makan saja di restoran yang lain? Jangan lupa, kita sudah memutuskan untuk tidak bertengkar karena orang lain. Ayo kita ke rumah ibuku. Kita akan ucapkan selamat hari raya padanya dan makan siang di sana. Ya, setuju. Ayo kita ke sana. Lagi pula masakan ibumu itu enak sekali. Rosni, kau di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Tejas, kau sudah lelah untuk hari ini. Aku hanya, aku. Apa? Bukan
Bukannya kau bilang pergi ke showroom? Kau bohong. Dan siapa orang itu? Dia adalah klienku. Kami di sini untuk menyelesaikan kesepakatan pembelian mobil. Tuan, ini istriku yang cantik, Rosni. Hai. Semua orang pergi ke showroom untuk membeli mobil. Jadi kau menjual mobil di taman ini? Bukan. Ya, sebenarnya kami datang untuk membicarakan mobilnya. Lalu dia memanggilku ke sini. Kantornya kebetulan ada di dekat sini. Tapi hari ini kan Festival Dussera, jadi kantornya tutup. Dan kami juga punya penawaran menarik di showroom kami pada hari ini. Jadi aku harus menyelesaikan kesepakatan ini dengan cara apapun. Karena itulah aku di sini. Jadi kau kesini untuk menyelesaikan kesepakatan urusan mobil? Lalu kenapa kau makan siang di sini? Dia adalah masalah besar hari ini. Makan? Makan siang? Ya, sebenarnya dia baru memberitahuku bahwa dia menderita tekanan darah tinggi dan diabetes. Jadi dia harus minum obat. Dia menawarkanku bergabung makan siang dengannya. Rasanya tidak sopan kalau aku menolaknya. Lagi pula aku kan juga lapar. Showroomku juga cukup jauh dari sini. Dan seperti yang kau tahu, aku orang yang tidak tahan lapar. Jadi aku bergabung makan siang dengannya. Haruskah aku beritahu sebuah rahasia? Intinya adalah, kalau aku membawanya ke showroom, aku akan dapatkan komisi yang lebih sedikit. Jadi aku transaksi di luar untuk mendapatkan komisi yang lebih banyak. Oh, bagus sekali. Kerjamu bagus, Tejas. Pemikiran yang bagus. Pemikiran yang bagus kan? Ide yang bagus. Ngomong-ngomong, kenapa kau ada di taman ini? Ya, dia menemuiku. Iya, dia datang menemuiku. Iya, aku datang menemuinya. Shika kan? Oh, hai. Aku sudah pernah melihat fotomu dengan Rosni. Jadi ya baiklah, aku sudah selesai makan siang. Boleh aku antar kau ke salon? Tidak usah. Kau selesaikan saja rapatmu. Kita bicara lagi nanti ya sayang. Oke, aku akan selesaikan rapatnya. Oke, sampai nanti. Hati-hati ya. Dah, sampai nanti. Syukurlah Tejas tidak melihatku memberi uang itu ke asisten pribadi. Dan dia juga tidak melihat Tejas. Kalau sampai lihat, aku akan dapat masalah. Hampir saja. Aku harus lakukan sesuatu atau aku akan segera ketahuan. Akas, ada apa? Setidaknya makan sesuatu. Tidak, Ria. Aku tidak lapar. Akas, kau bahkan tidak makan siang dengan benar. Kenapa kau begitu sedih? Bukan apa-apa, Ria. Aku hanya sedang memikirkan amarah Sachin tadi. Cara dia membentakku hari ini membuatku merasa khawatir. Aku jadi merasa dia tidak akan pernah membiarkan kita kembali ke keluarga. Aku bahkan merasa kita tidak akan pernah bisa mengunjungi rumah lagi. Akas, setelah dia menghina kita hari ini, apa kau masih ingin kembali ke sana? Dengar Akas, bagaimanapun juga ini rumah kita sekarang. Kau merindukan keluargamu dan kau mau bertemu dengan mereka. Itu bagus, aku tidak masalah. Kau bisa melakukannya. Tapi jika kau benar-benar berencana untuk pulang ke rumah, tolong batalkan saja Akas. Ayolah Ria, kita tidak bisa seperti ini selamanya. Kita juga butuh keluarga kan? Tidakkah menurutmu kita harus hidup bersama dengan keluarga? Tidak juga. Hanya kau yang berpikir begitu. Dengar, di sekolah dulu kau mungkin punya banyak teman. Tapi setelah sekolah mereka semua pergi ke jalan masing-masing. Bab itu sudah ditutup dan kehidupan kuliah sudah dimulai. Dan seperti itulah kau tinggal bersama keluargamu selama ini. Dan itu adalah bab baru dalam hidupmu di mana hanya ada kau dan aku saat ini. Ria, maaf, aku tidak setuju. Suatu saat kalau kita punya anak nanti, apa kau akan membiarkan anakmu seperti ini? Tidak kan? Dengar Akas, aku belum yakin soal punya anak atau tidak. Kalaupun punya, mereka bisa melakukan apa saja. Ketika mereka dewasa nanti, aku akan izinkan mereka melakukannya.
Dan aku juga akan mengizinkan kalau mereka ingin menjauh dari kita sebagai orang tuanya. Maafkan aku sama sekali tidak setuju denganmu. Aku rasa ini tidak benar. Aku rasa kau tidak mengatakan hal yang benar. Benarkah, Kas? Kalau memang seperti itu, kenapa kau menikahiku? Hanya karena kita menikah, itu bukan berarti kita harus melupakan keluarga kita, kan? Pikirkan dulu sebelum bicara. Tidak, Kas. Kau yang harus berpikir. Pikirkan, kenapa kau harus memohon pada orang-orang yang tidak menginginkan kita dalam hidup mereka untuk menerima kita? Ria, Jika kau mau pergi ke rumah itu dan tinggal di sana setelah semuanya, silakan. Pergi saja sendiri. Aku tidak mau ikut denganmu. apa yang kau katakan? Ria, tolong dengarkan aku. Biarkan dia pergi. Bagaimana bisa aku membiarkan dia pergi? Dia juga anak kita. Apa dia harus tinggal di rumah Ria terus selamanya?